Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terselenggaranya sholat Idul Adha kita ini berawal dari inisiatif Pak Dubes Dr. Darman Sajumala yang meminta Wapena menjajaki kemungkinan itu karena situasi yang agak longgar sejak 1 Juli lalu. Panitia Idul Adha Wapena menindaklanjuti inisiatif tersebut sehingga dapat terlaksana sebagaimana yang kita saksikan sekarang, walaupun dengan jumlah jemaah yang dibatasi maksimum 100 orang melalui pendaftaran menggunakan sistem berbasis teknologi informasi. Agar bisa mengakomodasi lebih dari 100 jemaah, sholat dibagi dalam 2 gelombang. Selain itu, jemaah diwajibkan untuk memenuhi persyaratan 3G, yaitu sudah divaksinasi, hasil tes PCR negatif, atau pernah terkena COVID. Inilah untuk pertama kalinya dalam sejarah Wapena, pelaksanaan sholat Id diatur melalui pendaftaran untuk mengetahui jumlah jamaah secara persis agar sejalan dengan ketentuan pemerintah Austria. Kita semua tentu berharap agar di tahun-tahun mendatang kita tidak memerlukan cara seperti ini lagi karena pandemi sudah tak lagi menjadi halangan, insya Allah. Izinkan juga saya menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan ibadah kurban. Total dana terkumpul 3.925 euro berasal dari 16 warga Wapena. Dana ini setara dengan 2/6/7 sapi dan 9 kambing. Jadi memang jumlah sapinya tidak genap karena setiap pekurban boleh berkurban 1/7 sapi. Jadi hasilnya tadi itu kurang 1/7 untuk digenapkan menjadi 3. Sebagaimana diketahui tahun ini dalam pelaksanaan kurban, Wapena bekerja sama dengan Human Initiative atau HI, yaitu satu lembaga sosial nirlaba di Jakarta dengan pengalaman bertahun-tahun melaksanakan kegiatan sosial di tanah air maupun di berbagai negara lainnya. Hewan kurban dari warga Wapena akan disalurkan oleh HI kepada warga muslim yang berkekurangan di sejumlah kawasan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Kami menyampaikan terima kasih kepada warga Wapena yang telah menyisihkan sebagian rezeki mereka untuk berkurban dan telah mempercayakan pelaksanaan kurban mereka kepada Wapena dan Human Initiative. Semoga Allah meridhoi dan membalas ibadah para kurban Wapena dengan berbagai berkah dan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya adalah informasi mengenai posisi keuangan Wapena. Berdasar laporan dari bendahara, uang kas per tanggal 19 Juli kemarin sebesar 1.998,48 euro dan yang tersimpan di Bank Austria sebesar 245.052,49 euro, sehingga total uang Wapena saat ini adalah 247.050,97 euro, di mana 240.000 euronya merupakan dana wakaf yang terus diupayakan agar bertambah sehingga mencukupi untuk digunakan membeli masjid. Sebagaimana diketahui, beberapa hari lalu Bendahara Wapena menyampaikan melalui sejumlah saluran komunikasi Wapena mengenai kondisi keuangan Wapena yang mengalami defisit beberapa bulan terakhir. Situasi ini antara lain disebabkan biaya operasional yang meningkat, termasuk peningkatan biaya sewa masjid dan jumlah pemasukan yang mengalami penurunan karena belum banyaknya aktivitas fisik yang berlangsung di masjid,
sehingga berkurang pula kesempatan untuk mendapatkan donasi dari kotak amal masjid. Selain itu, ada penyusutan dalam jumlah donasi tetap atau donasi rutin yang diterima oleh Wapena. Setelah pengumuman beberapa hari lalu itu, sejumlah warga memberikan komitmen untuk menjadi donatur tetap. Untuk itu kami tentu sangat berterima kasih, dan pada kesempatan ini ingin mengimbau para jemaah agar dapat terus memberikan dukungan donasi untuk berbagai kegiatan yang sedang dan akan dilaksanakan oleh Wapena. Dalam waktu dekat ini kami juga akan memulai kembali upaya penggalangan dana wakaf pembelian masjid. Insya Allah donasi rutin dan juga wakaf masjid yang kita berikan akan menjadi investasi kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Dubes Dr. Darmansah Jumala atas inisiatif untuk menyelenggarakan sholat Id ini, juga untuk fasilitas yang disediakan KBRI PTRI Wina, termasuk juga menyediakan konsumsi berupa makanan ringan untuk para jemaah. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh jajaran panitia Idul Adha Wapena dan jajaran KBRI PTRI Wina yang memberikan sumbangsi dalam berbagai bentuk demi terwujudnya kegiatan Idul Adha kita ini, termasuk sholat Id kita ini. Semoga segala sumbangsi itu dicatat oleh Allah di dalam buku amal kita. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Akhir kata, kami mengingatkan kembali seperti yang tertera di pengumuman sholat, agar begitu sholat selesai nanti, dimohon dengan hormat jemaah dapat meninggalkan tempat dengan tertib melalui jalur yang sudah ditentukan oleh panitia, tidak berkumpul ataupun membuat kerumunan. Mewakili pengurus dan panitia Idul Adha Wapena, saya mohon maaf apabila dijumpai banyak kekurangan di sana sini dalam pelaksanaan kegiatan Idul Adha kita, termasuk juga nafas saya agak terbata-bata karena tertutup oleh masker ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan Bapak Ustadz Sugeng Haryanto untuk mempersiapkan sholat kita. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita laksanakan sholat Idul Adha. Dalam sholat ini nanti ada setelah takbiratul ikram ada 7 takbir, dan seperti biasa setiap di antara takbir membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian diteruskan dengan proses sholat seperti biasa. Lalu pada rakaat yang kedua setelah takbiratul qiyam itu akan ada 4 takbir, jadi 5 termasuk takbiratul qiyam, dan di antara takbir disunatkan untuk membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mari kita niatkan sholat Idul Adha, mudah-mudahan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholli sunnatan Idul Adha raka'atain al-jami'ah rahimakumullah. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'adah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, pada hari ini tanggal 10 Zulhijjah 1442 Hijrah, umat Islam di seluruh dunia kembali mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid untuk menegaskan kembali kebesaran dan keagungan Allah Rabbul Alamin. Penegasan akbar ini dilakukan sekaligus dalam rangka memperingati dua momentum penting yang menunjukkan kesatuan akidah Islamiyah. Pertama, di kawasan Makkatul Mukarramah berkumpul kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah haji. Dan yang kedua, setiap tempat di dunia ini kaum muslimin melakukan sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban. Mereka yang sedang berhaji berusaha baru saja melaksanakan rukun haji yang utama, yaitu wukuf di Arafah. Mereka mendekatkan diri kepada Allah sambil membaca kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak bal labbaik. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam pergi untuk melaksanakan perintah Allah, beliau meninggalkan Siti Hajar dan putranya Ismail di suatu lembah yang tandus dan gersang. Siti Hajar yang kehabisan air minum hingga tidak bisa menyusui putranya Ismail, mencari air kian kemari sambil berlari-lari kecil di antara bukit Safa dan Marwah. Lalu Allah mengutus malaikat Jibril membuat mata air Zam-Zam sehingga mereka memperoleh sumber kehidupan. Lembah itu kemudian mempunyai air yang berlimpah ruah. Datanglah manusia dari berbagai pelosok untuk mendapatkan air. Datanglah rizki dari berbagai penjuru dan makmurlah tempat sekitarnya. Lembah itulah yang hingga kini menjadi pusat ibadah kaum muslimin di seluruh dunia, yaitu Makkah Al-Mukarramah, sebuah kota yang aman, makmur berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa idza qala Ibrahim rabbi ij'al hadha balada aminan warzuq ahlahu minal thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Dan ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman sentosa dan berikan rizki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Surat Al-Baqarah ayat 126. Idul Adha juga dinamakan Hari Raya Kurban karena merupakan hari yang menekankan pentingnya berarti berkorban. Korban itu sendiri dimaknai sebagai dekat, sehingga korban yang kita lakukan dimaksudkan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sejarah umat Islam, masalah korban ini selalu mengingatkan kita pada peristiwa yang menimpa Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail. Suatu ketika Allah mengabarkan kepada para malaikat
bahwa dia mempunyai seorang makhluk yang sangat tinggi tingkat kesabarannya. Orang itu tidak lain adalah Ibrahim alaihissalam. Malaikat lalu bertanya kepada Allah, "Ya Allah, mengapa Engkau menjadikan Ibrahim sebagai kekasihmu? Padahal ia hanya disibukkan oleh urusan kekayaannya dan keluarganya saja." Lalu Allah berfirman, "Jangan menilai hambaku Ibrahim ini dengan ukuran lahiriah. Tengoklah isi hatinya dan amal baktinya." Sebagai pengetahuan, dalam kitab Mishkatul Anwar disebutkan bahwa konon Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai 12.000 ekor ternak. Suatu jumlah yang menurut orang di zamannya adalah tergolong miliuner. Setiap kali Ibrahim ditanya, "Milik siapakah ternak-ternak ini?" Maka dijawabnya, "Itu semuanya punya Allah yang diamanatkan kepadaku. Untuk selanjutnya aku jalankan amanat Allah itu untuk kebesaran agamanya. Sewaktu-waktu bila Allah menghendaki, aku serahkan semuanya. Jangankan cuma ternak, bila Allah meminta anak kesayangan pun niscaya aku akan serahkan juga." Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengungkapkan bahwa pernyataan Nabi Ibrahim inilah yang kemudian dijadikan bahan ujian, yaitu Allah menguji iman dan takwa Nabi Ibrahim melalui mimpinya yang hak, agar dia mengorbankan putra satu-satunya yang kala itu masih berusia 7 tahun. Anak yang elok rupawan, sehat lagi cekatan ini, supaya dikorbankan, disembelih dengan tangannya sendiri. Sungguh sangat mengerikan. Peristiwa ini dinyatakan dalam Al-Quran surat Asy-Syafa'at ayat 102 yang artinya, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu." Lalu Ismail menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Ketika keduanya sudah siap untuk melaksanakan perintah Allah, iblis silih berganti datang menggoda. Akan tetapi Nabi Ibrahim dan keluarganya tidak pernah tergoyah sedikit pun. Mereka lalu melempar iblis dengan batu, mengusirnya pergi. Peristiwa ini kemudian diabadikan sebagai salah satu rangkaian ibadah haji, yaitu melempar jumrah. Setelah sampai di tempat yang ditentukan, Ismail berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, ikatlah kakiku dan tanganku, supaya aku tidak dapat bergerak leluasa dan tidak menyusahkan engkau. Hadapkan mukaku ke tanah, supaya engkau tidak melihatku. Sebab jika ayah melihat wajahku, niscaya ayah akan terganggu dalam menjalankan perintah Allah ini. Lepaskan bajuku agar tidak terkena darah, dan hanya akan menimbulkan kesedihan. Asahlah tajam-tajam pisaumu, agar penyembelihan berjalan singkat, sebab sakaratul maut itu maha dahsyat. Sampaikan salamku kepada ibu, supaya dia tetap sabar." Nabi Ibrahim lalu menjawab, "Baiklah anakku, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong." Pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka tabir, membuka dinding yang menghalangi pandangan malaikat dari langit ke bumi. Lalu para malaikat itu sujud kepada Allah, takjub menyaksikan keduanya. "Lihatlah hambaku itu, dia penuh dengan kerelaan dan ketenangan, walaupun dengan perasaan yang sangat sedih, tetapi dia tetap mengorbankan sesuatu yang sangat dicintainya, yaitu putranya, semata-mata untuk melaksanakan perintahku." Malaikat Jibril menyaksikan ketaatan keduanya sambil mengumandangkan, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Lalu Nabi Ibrahim menyambutnya, "La ilaha illallah, wallahu akbar." Dan disambung oleh Nabi Ismail, "Allahu Akbar, walillahil hamd." Itulah kesabaran manusia yang paling tinggi derajatnya. Dengan referensi ini kita berdoa, semoga pelaksanaan kurban yang kita lakukan pada Idul Adha kali ini mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan oleh karenanya jarak kita dengan Allah menjadi dekat, sedekat jarak Nabi Ibrahim dan keluarganya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, saat ini kita semua dihadapkan dengan bencana, yaitu mewabahnya virus corona yang sangat masif. Dalam perspektif ajaran Islam, bencana dapat dimaknai sebagai musibah yang bisa menimpa kepada siapa saja, kapan saja dan di mana saja. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Tingkat kesabaran yang sangat tinggi, sebagaimana kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menerima perintah atau putusan dari Allah, sangat diperlukan pada masa pandemi ini. Inilah manfaat penting dari perayaan Idul Adha kali ini yang bisa kita ambil. Setiap musibah merupakan takdir Allah, hanya Allah saja yang mengetahuinya. Akan tetapi di celah-celah setiap ketetapannya, Allah tetap memberikan kesempatan kepada hambanya untuk berikhtiar, mengurangi dampaknya, sebagaimana sabda Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan atau nasib suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Walau penanganan bencana itu menjadi otoritas pemerintah, tetapi kita sebagai anggota masyarakat perlu melakukan sesuatu semampu kita mendukung program pemerintah. Kita harus saling tolong-menolong satu sama lain tanpa mengenal latar belakang suku, ras maupun agama. Dan itulah hakikat dari ajaran Islam ukhuwah wataniyah, yaitu menjaga persaudaraan antar manusia, prinsip yang tidak bisa dipisahkan dengan ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan antar Islam. Marilah kita maknai perayaan Idul Adha ini di tengah pandemi ini untuk mengaktualisasikan kedua ajaran Islam tersebut. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, berikut ini adalah hal-hal yang dapat kita lakukan sebagai muslimin dan sekaligus sebagai anggota masyarakat dalam pencegahan wabah virus corona. Yang pertama, memperkuat dan mempertebal keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata bahwa Tuhan kami adalah Allah dan mereka istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah engkau merasa bersedih, dan bergembiralah kamu memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Surat Al-Fussilat ayat 30. Yang kedua, mengisolasi diri, menahan diri untuk tidak beraktivitas dengan orang banyak. Dalam hal ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza sami'atum bitta'uni bi'ardin fala tadkhulu hawa wa idza faqa'a bi'ardi wa antum bima fala takhruju minha." Artinya, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tetapi jika wabah itu terjadi di tempat kalian berada, maka janganlah tinggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam sebuah hadis dari Imam Bukhari diriwayatkan bahwa Khalifah Umar radhiyallahu anhu sedang dalam perjalanan menuju Syam. Saat sampai di wilayah Syarq, Umar mendapat kabar adanya wabah di wilayah Syam.
Abdurrahman bin Auf kemudian menyatakan kepada Umar tentang hadis Nabi SAW di atas. Mendengar hadis tersebut, Umar memilih kembali ke Madinah. Keputusan Umar sempat disangsikan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Menurut Abu Ubaidah, Umar tidak seharusnya kembali karena bertentangan dengan perintah Allah. Tapi Umar radhiyallahu anhu menjawab, dia tidak melarikan diri dari ketentuan Allah, namun ia sedang menuju ketentuan yang lain dari Allah. Yang ketiga, saling menguatkan dan tolong menolong. Tidak ada seorang pun yang ingin terjangkit virus corona, dan tidak ada seorang pun yang bisa memastikan bahwa dirinya akan terbebas dari virus ini. Untuk itulah setiap orang harus saling menguatkan dan saling tolong menolong satu sama lain, bahu-membahu bagaimana menciptakan kebaikan untuk mencegah agar virus corona tidak mewabah ke daerah lain. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Quran surat Al-Maidah ayat 2. Marilah untuk menutup khutbah ini kita berdoa dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari hilangnya nikmat yang telah Engkau berikan, dan berubahnya kesehatan yang telah Engkau anugerahkan, dan dari siksa-Mu yang datang secara tiba-tiba, dan juga dari segala kemurkaan-Mu. Ya Allah, jika Engkau menimpakan kemudaratan kepada kami, maka tidak ada sesuatu yang mampu menghalanginya. Atau sebaliknya, pandemi COVID yang sedang melanda dunia ini tentu tidak lepas dari kehendak-Mu. Seandainya pandemi ini Engkau hadirkan untuk memperingatkan kami atas kesalahan-kesalahan kami yang telah lalu, kealfaan kami yang tidak bersahabat dengan alam ciptaan-Mu, maka pada hari ini kami kembali bersimpuh di hadapan-Mu, memohon ampun atas dosa-dosa dan kehilangan kami. Ampunilah sebusuk apapun diri-diri kami, sekelam apapun masa lalu kami, seburuk apapun aib-aib kami, sehina apapun kelakuan kami, dan senista apapun perbuatan-perbuatan kami. Kami yang lemah dan tidak berdaya ini hanya bisa meratap dan menangis di hadapan-Mu, ya Allah. Ya Allah, lindungilah kami semuanya. Berikanlah petunjuk-Mu kepada para pemimpin kami, agar mampu mengatasi keterpurukan ekonomi dan sosial bangsa kami oleh adanya pandemi ini. Limpahkanlah belas kasihan-Mu, ya Allah. Limpahkanlah belas kasihan-Mu, ya Allah. Limpahkanlah belas kasihan-Mu, ya Allah. Karuniakan kepada kami hati yang bening, hati yang tidak lepas, tidak pernah bisa lupa kepadamu, hati yang tidak pernah kesepian karena senantiasa dekat kepadamu, hati yang selalu tentram karena yakin akan jaminan-Mu, hati yang selalu kaya karena yakin akan pemberian-Mu, hati yang bisa merasakan indahnya cinta kepadamu. Karuniakanlah kepada kami kesehatan, kesejahteraan, kebahagiaan dalam ridho-Mu. Peliharalah kami dari kemaksiatan, dari harta yang haram, makanan yang haram, serta perbuatan yang haram. Jadikanlah mata kami selalu akrab dengan keindahan ciptaan-Mu. Jadikanlah kening kami ini selalu merasa nikmat bersujud kepadamu. Jadikanlah telinga kami ini selalu rindu mendengar lantunan ayat-ayat-Mu. Jadikanlah lisan kami selalu basah berzikir menyebut nama-Mu, serta menyebarkan cahaya ilmu yang berguna bagi kebaikan dan kemuliaan umat-Mu. Jadikanlah hari-hari kami ke depan menjadi hari-hari yang penuh kerinduan, rindu ingin bisa pulang berjumpa dengan-Mu. Ya Allah, ketika malaikatul maut datang menjemput kami kelak, jadikanlah saat kematian kami tersebut menjadi saat yang paling indah dalam hidup kami. Selanjutnya kumpulkanlah ruh-ruh kami bersama ruh-ruh orang-orang yang Engkau beri nikmat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Alladzi lahu mulku as-samawati wal ardi wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira. Khalaqal insana min nutfatin amshajin yabtalihi wa ja'alahu sami'an basira. Thumma hadahu as-sabila imma syakira wa imma kafura. Faman syakara kana jazaohu jannatan wa hadira wa na'iman wa mulkan kabira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadatan taj'alu dhulmata nura wa tuhawwilu mawata qalbi ba'tha wa nusyura wa tuhilu dayyiqa sadri insyiraha wa hudura. Allahumma salli ala wa barik ala khairi khalqihi khalqan wa khuluqa Muhammadin ibni Abdillahil mursali wa mubashiran wa mandira. Faya ibadallah, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah al-aliyyil azim al-qa'ili fi muhkami kitabih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, mengalami situasi sulit, sedih, gelisah, kacaunya hati dan pikiran serta semua ketidakbaikan adalah sunatullah. Allah kehendaki itu untuk semua manusia, baik yang mukmin maupun yang kafir. Bahkan situasi sulit itu juga dihadirkan untuk para nabi dan rasulnya. Sebutlah saja Nabi Adam diuji dengan kedua putranya Habil dan Qabil. Lihatlah pula Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yusuf hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun rasul yang tidak diuji oleh Allah SWT. Semuanya mengalaminya tanpa pengecualian. Kita semua sekarang ini pun mengalami segala bentuk kesedihan, ketakutan, dan kekhawatiran yang besar, yakni ketika kita menghadapi wabah penyakit menular yang dapat menyebabkan kematian seseorang. Semua itu ada hikmah yang dikehendaki Allah SWT. Di antara hikmah itu adalah terhapusnya dosa dan naiknya derajat keimanan bagi yang sabar dan ikhlas menjalaninya. Bahkan bagi mereka yang gugur, Allah SWT sematkan gelar syahid di sisinya. Hadirin rahimakumullah, agar memiliki sikap yang tepat yang dapat memberikan kebaikan dan pahala serta nilai kemuliaan untuk kehidupan dunia dan akhirat, maka setidaknya manusia memiliki pendapat dan sikap yang berbeda untuk menyikapi keadaan pada akhir-akhir ini. Yang pertama adalah aspek iman. Kita meyakini bahwa hal ini adalah takdir Allah SWT yang telah tertulis di Lauh Mahfuz, seperti firman Allah pada Quran surat Hadid ayat 22, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Segala bentuk ujian dalam pandangan iman bertujuan agar manusia bisa menyaksikan dengan hati, mata, dan akalnya atas keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya tanpa batasan apapun. Ketika ujian datang, hal yang wajib dilakukan manusia adalah berserah diri kepada takdirnya, ikhlas menerimanya, bersabar menjalaninya. Langkah ini akan menghadirkan pahala di sisi Allah, menghapus dosa,
dan meninggikan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian bukan berarti kita berdiam diri saja tanpa mengiringinya dengan usaha. Seseorang mukmin diwajibkan berikhtiar untuk menjauh dari keburukan, menjauh dari kesedihan dan ketidakbaikan. Mereka juga wajib menjauh dari segala mara bahaya yang terjadi atau yang telah diprediksi akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berinfaklah kalian di jalan Allah, dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Hadirin rahimakumullah, yang kedua adalah aspek ketakwaan. Wajib bagi kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam situasi sulit dan menguatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah menjanjikan jalan keluar, kemudahan pada semua urusan, serta pulang rizki dari sebab yang tidak terduga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan kebutuhan baginya. Quran Surat At-Tolak ayat 2-3. Termasuk cara membantu pemerintah adalah dengan berikhtiar, yaitu berusaha untuk tidak menyebarkan berita-berita yang tidak bertanggung jawab, berita-berita yang menghadirkan keresahan, perselisihan, kegaduhan di tengah masyarakat. Ini adalah salah satu ikhtiar kita yang paling mudah agar tidak mudah-mudah mendistribusikan berita-berita yang tidak tepat. Oleh karenanya, marilah akses berita yang resmi, baik dari pemerintah maupun lembaga yang berkompeten di bidangnya, sehingga masyarakat mendapatkan petunjuk yang benar serta terhindar dari keburukan. Selain hal itu, kuatkan diri dengan meningkatkan ketakwaan. Langkah ini dilakukan dengan memperbanyak amal soleh, berdoa, serta berzikir dengan tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan pula fatwa-fatwa para ulama bahwa ada rukhsah atau keringanan dalam situasi pandemi seperti saat ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, aspek yang ketiga adalah aspek kesehatan. Dalam hal ini kita wajib merujuk kepada ahli. Fatwa dokter yang ahli di bidang kesehatan wajib ditaati. Mewaspadai menyebarnya wabah adalah keharusan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudhu hidrakum." Ambillah kewaspadaan. Setiap kita wajib mentaati protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh para ahli kesehatan melalui pemerintah. Insya Allah, Allah SWT akan menjauhkan kita dari keburukan wabah ini. Selain itu, jagalah pola makan yang baik dan halal, tidak berlebih-lebihan. Jaga juga kondisi pikiran dan hati agar tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, akan terjaga pula kegembiraan dan kebaikan pada pikiran. Aspek yang terakhir adalah aspek sosial. Pada masa pandemi ini, hidupkan semangat untuk saling membantu dan menolong sesama. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pertolongan kepada seseorang yang menolong saudaranya. Bentuk menolong ini dapat berupa saling mengingatkan untuk menjaga prokes, mendoakan sesama,
atau memberi bantuan materi bagi orang lain yang membutuhkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatin min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Rawahul Muslim. Siapa saja yang melepaskan satu kesulitan seorang mukmin dari beberapa kesulitan hidupnya di dunia, niscaya Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat. Siapa saja yang memudahkan satu kesulitan seseorang mukmin, niscaya Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Siapa saja yang menutup aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Dan Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu senantiasa menolong saudaranya. Hadirin rahimakumullah, itulah diantara sikap yang baik bagi seorang mukmin untuk menyikapi ujian-ujian di masa pandemi ini. Tentu kita telah banyak mendapatkan nasihat serupa dari para guru, kiai, dan ustadz. Semestinya kita memperhatikan nasihat-nasihat itu agar langkah kita dibimbing Allah SWT menuju jalan yang benar dan membahagiakan. Khutbah ini kami sampaikan dalam satu khutbah, bukan dua khutbah, dan akan kami akhiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minna wa minkum tilawatihi wa innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.